Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berwahayu, mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang, di mana saya akan menjelaskan jurnal yang saya susun dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan atas prestasi kontrak elektronik dalam perbuatan dagang business to business atau B2B dengan studi kasus putusan nomor 359 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN Jakarta. Bahasan ini penting karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan melakukan transaksi bisnis. Kontrak tidak lagi selalu dibuat secara konvensional di atas kertas, tetapi melalui sistem elektronik. Namun, perubahan ini juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika prestasi dalam kontrak elektronik terjadi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan sistematis mengenai abstrak penelitian, latar belakang, metode penelitian, pembahasan utama, serta kesimpulan dari jurnal yang saya tulis. Untuk penjelasan abstrak, penelitian ini berangkat dari realitas bahwa perbuatan dagang tradisional telah bergeser ke transaksi elektronis berbasis business to business atau B2B. Dalam prakteknya, transaksi digital tersebut seringkali menimbulkan sengketa, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perusahaan atas prestasi dalam kontrak elektronik dengan menelaah putusan nomor 359 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Utara sebagai studi kasusnya. Permasalahan utama yang dikaji meliputi dua hal, yakni pertama, apakah dokumen elektronik dapat diakui sebagai kontrak yang sah dan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Kedua, apa konsekuensi hukum bagi perusahaan yang melakukan prestasi dalam kontrak elektronik tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui application for credit account sebagai kontrak elektronik yang sah sesuai dengan UU ITE dan pasal 1320 KUH Perdata. Perusahaan yang tidak melunasi kewajibannya dinyatakan melakukan prestasi murni dan bertanggung jawab membayar ganti rugi atau bunga morotair serta biaya perkara. Dan latar belakang penelitian adalah bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan. Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan fisik, kini banyak dilakukan melalui pertukaran data yang berupa data elektronik. Dalam konteks hukum, perubahan ini berdampak pada bentuk perjanjian atau kontrak yang digunakan oleh para pelaku usaha. Kontrak elektronik yang awalnya hanya dianggap sebagai pelengkap, kini menjadi instrumen utama dalam transaksi bisnis to bisnis. Secara doktrinal, perubahan media kontrak tidak menghilangkan esensi hukum perjanjian. Dalam konteks hukum, perubahan ini berdampak pada bentuk perjanjian atau kontrak kerja yang digunakan oleh pelaku usaha. Kontrak elektronik yang awalnya hanya dianggap sebagai pelengkap, kini menjadi instrumen utama dalam transaksi bisnis to bisnis. Secara doktrinal, perubahan media kontrak tidak menghilangkan esensi hukum perjanjian. Subekti menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian terletak pada kesepakatan para pihak, bukan pada bentuk atau media yang digunakan. Oleh karena itu, kontrak elektronik tetap sah sepanjang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam prakteknya masih banyak pihak yang menyangkal keabsahan kontrak elektronik ketika terjadi sengketa, terutama dengan alasan tidak adanya tanda tangan basah atau pertemuan fisik. Hal inilah yang sering memicu sengketa prestasi dalam transaksi digital. Selain itu, hukum dagang di Indonesia juga mengalami perkembangan dari konsep perbuatan dagang tradisional menuju hukum perusahaan modern. Transaksi B2B berbasis digital merupakan bentuk perbuatan dagang modern yang memerlukan kepastian hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum perdata dan hukum dagang dalam menghadapi sengketa kontrak elektronik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum dan dokumen hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUHD, UITE, dan PP PSTE. Putusan pengadilan, khususnya putusan nomor 359 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Utara, kemudian literatur dan juga jurnal hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Dalam pembahasan, jurnal ini menyoroti beberapa poin penting. Pertama, mengenai hubungan hukum perdata dan hukum dagang dalam transaksi digital. Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum perikatan dalam KUH Perdata. Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, asas pasta san servanda dan konsensualisme tetap berlaku. Kedua, mengenai legalitas kontrak elektronik berdasarkan pasal 18 ayat 1 UITE, kontrak elektronik diakui dan mengikat para pihak. Dokumen elektronik dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip autentisitas, integritas, ketersediaan, dan kenirsangkalan, sebagaimana diatur dalam PP PSTE. Ketiga, analisis terhadap putusan nomor 359 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Utara. Dalam perkara ini, PT Wiscon Solution menggugat PT Buana Arta Technoscience atas sisa utang sebesar 3,67 miliar rupiah. Dasar hubungan hukumnya adalah dokumen elektronik Application for Credit Account. Tergugat yakni PT Buana Arta Technoscience menyangkal adanya kontrak yang sah karena tidak ada perjanjian tertulis konvensional. Namun, majelis hakim menolak dalil tersebut dan menyatakan bahwa dokumen elektronik tersebut adalah kontrak elektronik yang sah. Pembayaran sebaik yang dilakukan oleh tergugat, PT Buana Arta Technoscience justru dianggap sebagai pengakuan adanya hubungan perikatan. Dengan tidak dilunasinya sisa kewajiban, tergugat PT Buana Arta Technoscience dinyatakan melakukan hubungan prestasi murni sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Keempat, mengenai konsekuensi hukum hubungan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, hubungan prestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi yang meliputi biaya kerugian dan bunga, termasuk bunga moratoir akibat keterlambatan pembayaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan atas hubungan prestasi dalam kontrak elektronik merupakan keniscayaan yuridis. Putusan nomor 359 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa Pengadilan Indonesia telah mengakui kontrak elektronik sebagai dasar perikatan yang sah. Dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis konvensional sepanjang memenuhi syarat keutuhan dan keautentikan data. Perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum hanya karena kontrak dibuat secara digital. Setiap pelanggaran kewajiban kontraktual tetap dikualifikasikan sebagai hubungan prestasi dengan konsekuensi ganti rugi. Kedepan, kepatuhan terhadap UITE dan PPPST harus dipandang sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko hukum, bukan sekadar kewajiban administratif belaka. Dengan demikian, kontrak elektronik dapat menjadi pilar utama kepastian hukum dalam perbuatan dagang B2B di era ekonomi digital. Demikian hasil pemaparan terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi rujukan di kemudian hari.